Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sadatan abdin kallat hilatuhu wa rasuluh wasilatuhu wa antalaha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, terlebih ketetapan iman dan Islam di dalam hati kita, sehingga senantiasa kita masih bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita lakukan, kita bisa menjalankan daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat sehat wal afiyah tersebut. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang hukum ra. Kita sudah membahas tentang hukum ra, baik hukum ra yang dibaca tebal ataupun ra yang dibaca tipis. Ya, ini yang kita kenal dengan hukum tabkhim dan tarkik. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari senantiasa kita bisa mengulang-ulang daripada bacaan kita, dan senantiasa kita bisa mengamalkan dalam bacaan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya. Setelah kita membahas daripada hukum ra yang dibaca tabkhim ataupun ra yang dibaca tarkik, kita lanjut pembahasan tentang, yakni pasal selanjutnya, yaitu tentang hukum mim. Hukum mim yang dibaca sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum mim mati, yakni dia mempunyai beberapa hukum apabila hukum mim mati ini bertemu dengan huruf hijaiyah. Di antaranya ketika ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, bisa jadi hukumnya itu menjadi hukum idgham mutamassilain, ataupun bisa jadi ikhfa syafawi ataupun idhar syafawi. Nah, pertama kita akan membahas tentang hukum mim mati apabila ada huruf mim jatuh setelah mim sukun, yakni hukum mim dua huruf yang sama, bertemunya dua huruf yang sama antara huruf mim dengan mim sukun. Maka hukum bacaan daripada mim tersebut adalah idgham mutamatsilain. Apa idgham mutamatsilain? Contoh daripada idgham mutamatsilain itu seperti misalnya ada kalimat hum masala, begitu. Kenapa dibaca ditahan? Karena memang ketika dua huruf yang sama ini bertemu antara mim sukun dengan huruf mim, bunyi mim mati harus ditahan sepanjang 2 harokat. Jadi bacanya itu ditahan. Hum masala. Enggak dibaca hum masala, tapi agak sedikit ditahan. Panjangnya yakni 2 harokat. Begitu. Jadi kalau kita baca dengan apabila kita baca Al-Quran, ada huruf mim mati, mim sukun bertemu dengan huruf mim juga, huruf yang sama, maka cara bacanya adalah ditahan sepanjangnya itu dua harokat. Nggak boleh dibaca langsung hum masala,
hum masala. Nggak boleh begitu, tapi dibaca ditahan. Hum masala, 2 harokat. Hum masala, gitu. Nah itu yang disebut idgham mutamatsilain. Atau ada contoh yang lain, yakni amrakum mirfaqa, amrakum mirfaqa, gitu. Nggak dibaca amrakum mirfaqa, tapi ditahan sepanjang dua harokat. Nah itu idgham mutamatsilain. Banyak kalau kita lihat di Al-Quran, kita sering menemukan daripada huruf mim mati bertemu huruf mim juga, huruf yang sama ini. Yang penting kita tahu cara bacanya adalah idgham syafawi. Nah itu penjelasan tentang idgham syafawi. Terus yang kedua, ada bisa jadi hukumnya itu adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu apabila ada huruf ba jatuh setelah mim mati, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Jadi apabila ada huruf ba ini setelahnya itu jatuh setelah mim mati, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Contohnya seperti kalbuhum basit, kalbuhum basit, gitu. Itu namanya ikhfa syafawi. Nah, bunyi mim mati harus ditahan sama seperti idgham mutamatsilain, yakni panjangnya dua harokat. Nah, seperti itu. Kalbuhum basit. Nggak dibaca kalbuhum basit, kalbuhum basit. Nggak begitu, tapi ditahan. Kalbuhum basit. Nah, seperti itu. Jadi harus ditahan panjangnya 2 harokat. Nah, itu apabila ada huruf ba bertemu dengan huruf mim sukun, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Nah, itu cara baca daripada ikhfa syafawi. Banyak. Di antaranya misalkan huruf ikhfa syafawi, yakni kalau kita mau lihat contohnya ikhfa syafawi, wa may ya'tasim billah, wa may ya'tasim billah. Enggak dibaca wa may ya'tasim billah, tapi ditahan wa may ya'tasim billah yaumahum barizun, yaumahum barizun inna rabbahum bihim. Enggak dibaca inna rabbahum bihim, enggak, tapi ditahan sepanjangnya dua harokat. Wa ma hum bimu'minin, wa ma hum bimu'minin, enggak dibaca wa ma hum bimu'minin, tapi ditahan panjangnya 2 harokat. Banyak kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak antara apabila ada huruf mim mati ini bertemu dengan huruf ba ataupun mim mati ketemu huruf mim, banyak di dalam Al-Quran yang sering kita jumpai. Nah itu penjelasan tentang ikhfa syafawi. Nah terangannya di sini setelah ada ikhfa syafawi, lalu ada yang ketiga, ada namanya idhar syafawi. Idhar syafawi itu di sini dikatakan apabila ada huruf waw fa jatuh setelah mim mati, maka hukum bacaannya idhar syafawi. Begitu. Apabila ada huruf waw dan fa jatuh setelah mim mati, maka hukum bacaannya adalah idhar. Contohnya hum fiha. Nah, sedangkan idhar syafawi ini kebalikan dari idgham mutamatsilain ataupun ikhfa syafawi. Kenapa? Cara bacanya enggak pakai ditahan. Cara bacanya enggak ditahan, tapi langsung hum fiha, enggak dibaca hum fiha, tapi cepat, jelas karena idhar syafawi. Dan makna daripada
Izhar syafawi itu adalah izhar yang sangat jelas. Nah, bunyi mim matinya itu adalah bersih. Tidak ada dengung ataupun ditahan. Seperti kalimat tadi, hum fiha, nggak dibaca hum begitu. Tapi hum fiha rabbukum warahmah, rabbukum warahmah, nggak dibaca rabbukum gitu, nggak boleh ditahan, tapi jelas dan bunyi mim matinya itu adalah bersih. Nah, itu adalah 3 di antara hukum mim, yakni yang pertama ada idgham mutamatsilain, yang kedua ada ikhfa syafawi, yang ketiga ada izhar syafawi. Idgham mutamatsilain apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Artinya 2 huruf yang sama, mim mati bertemu dengan huruf mim juga. Nah, yang kedua ada ikhfa syafawi, yakni apabila ada huruf ba jatuh setelah mim mati, maka hukum bacanya adalah ikhfa syafawi. Sama antara idgham mutamatsilain dengan ikhfa syafawi, cara bacanya panjangnya itu dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Nah, cuma hurufnya aja yang berbeda, tapi cara bacanya ditahannya panjangnya sama 2 harokat. Berbeda dengan izhar syafawi. Izhar syafawi kebalikan dari keduanya, yakni dibacanya itu adalah sangat jelas. Dibacanya sangat jelas dan nggak boleh ditahan. Karena izhar itu jelas. Bunyi mimnya itu bersih, nggak pakai ditahan. Contohnya misalnya an'amta alaihim. Nah, terus misalkan di situ ada contohnya lagi izhar syafawi tadi rabbukum warahmah, nggak boleh dibaca rabbukum ataupun ditahan rabbukum warahmah, tapi jelas bersih tanpa ada dengung ataupun ditahan. Cara bacanya itu ada yang pertama tadi idgham mutamatsilain, izhar syafawi, ikhfa syafawi dan izhar syafawi. Itu diantara hukum mim sukun. Itu adalah cara bacanya. Nah, mudah-mudahan pelajaran kita yang singkat ini bisa kita amalkan dalam bacaan kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita selalu memperbaharui daripada bacaan-bacaan kita, dan kita selalu memperbaiki daripada bacaan-bacaan kita, dan selalu dikasih kemudahan di dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an, di antaranya adalah ilmu tajwid ini. Nah, mudah-mudahan kita selalu semangat untuk belajar ilmu tajwid dan selalu menggali pemahaman tentang bacaan-bacaan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jabarkan tentang hukum mim mati ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penyampaian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari bacaan ataupun pemahaman yang saya pahami, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.